Hingar-bingar pilpres yang lebih mendominasi membuat pertarungan para caleg memperebutkan kursi di Senayan luput dari perhatian. Realitas tersebut tak hanya terekam selama masa kampanye, tetapi terkonfirmasi pula pada saat hari pemungutan suara. Apa yang menjadi pemicunya? Selengkapnya kami ulas dalam laporan utama. Pilpres menyala, Pileg meredup. Banyak catatan menarik yang mewarnai pelaksanaan pemilu serentak 2024. Hingar-bingar pilpres yang lebih mendominasi ternyata membuat pertarungan para caleg memperebutkan kursi di Senayan kalah pamor. Lembaga survei indikator politik menyebut tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif hanya mencapai 78,27%. Angka ini lebih rendah dibandingkan partisipasi pemilih pada pilpres yang mencapai 82,57%. Mengapa pemilih lebih antusias mengikuti pilpres ketimbang pemilu legislatif? Padahal, jika dihitung dari alat peraga kampanye caleg yang bertebaran di ruang publik, jumlahnya jauh lebih banyak. Karena studi-studi selama ini menunjukkan kedekatan pemilih terhadap partai itu lebih rendah di Indonesia, sehingga pemilih tidak merasa punya afiliasi dengan partai politik. Tetapi pemilih di Indonesia cenderung memiliki figur ID, ya, mereka yang merasa dekat dengan tokoh-tokoh tertentu yang maju di Pilpres. Dan ini yang menjelaskan mengapa ya partisipasi di Pilpres lebih besar ketimbang di Pileg. Selain tentu saja pemberitaan baik di media mainstream atau di media sosial itu jauh lebih berkaitan dengan hiruk-pikuk kontestasi di Pilpres ketimbang di Pileg. Kalau menurut saya wajar karena memang Pilpres itu lebih dekat ya dengan rakyat gitu. Rakyat lebih memilih sosok dan itu jumlahnya cuma sedikit, cuma 3 pasang kan. Dan salah satu impact terdekatnya orang-orang ini yang akan dilihat hampir setiap hari di gedung-gedung perkantoran, di gedung-gedung pemerintahan itu pasti kan ada 2. Jadi buat rakyat itu lebih dekat. Dan yang kedua, policy sehari-hari itu kan eksekutif yang menentukan, termasuk harga-harga barang dan lain-lain. Jadi memang untuk urusan perut, rakyat pasti lebih peduli. Tak bisa dipungkiri, gaung kontestasi Pilpres memang lebih terdengar seiring besarnya peran negara. Dari sisi pemberitaan, porsi Pilpres memang cukup menonjol yang tersebar di beragam media. Konsekuensinya, dominasi ruang publik oleh informasi soal Pilpres inilah yang pada akhirnya menenggelamkan perhatian masyarakat terhadap mereka yang mengadu nasib di jalur Pileg. Kita dipaksa rakyat untuk lebih perhatian kepada Pilpres dibandingkan Pileg. Apa contohnya? Yang ada itu adalah debat antar capres, debat antar cawapres, tapi nggak pernah ada debat antara ketua umum partai politik yang menyampaikan apa saja visi-visi mereka nanti bila masuk ke Senayan. Itu nggak pernah ada. Jadi pemerintah sendiri, negara ini lebih mengedepankan Pilpres ketimbang Pileg. Tenggelamnya pamor pemilihan legislatif dari Pilpres tak hanya terekam selama masa kampanye, tetapi terkonfirmasi pula saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Sikap acuh pemilih terhadap pemilu legislatif bisa saja dipicu stigma negatif masyarakat terhadap kinerja DPR. Performa anggota dewan selama ini dinilai tidak sesuai harapan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Ditambah lagi dengan kompleksitas pemilu legislatif yang diikuti ratusan ribu calon. Pileg ini bukan saja orangnya banyak, bukan saja partai politiknya banyak, tapi di berbagai hasil lembaga survei punya survei gitu ya, DPR ini sebagai salah satu lembaga negara yang tingkat kepercayaannya tidak tinggi gitu. Jadi harus ditingkatkan. Jadi rakyat tuh seperti apatis terhadap partai politik dan pemilihan legislatif. Jadi itu yang alasan-alasan kenapa kemudian orang lebih semangat milih Pilpres.
Pemilu serentak awalnya memang didesain agar eksekutif terpilih memiliki kesinambungan dukungan di parlemen. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara adil dan stabil. Hanya saja ada problema persyaratan ambang batas parlemen yang justru mengganjal tujuan dari pemilu serentak. Pilpres dan Pileg serentak ini kan awalnya supaya ada kesamaan visi misi antara presiden yang dicalonkan oleh rakyat, presiden yang dicalonkan oleh partai politik dengan visi misi partai politik. Syaratnya threshold presidennya itu harus 0%, tapi kan nggak bisa terlaksana. Thresholdnya tetap 20%. Tapi anehnya tetap pemilunya serentak dilakukan. Jadi kalau pemilu serentak mau dilakukan, si threshold presidennya harus 0%. Supaya apa? Partai politik bisa mengajukan presiden, dan pada saat presidennya itu berkampanye, ya dia berkampanye juga untuk partai politiknya dengan kesamaan visi misi partai politiknya. Tapi kan itu nggak terjadi. 20% kemudian serentak, ya tentu saja nggak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Sejak jauh-jauh hari, lembaga survei memang telah menemukan indikasi kecenderungan kalah menterengnya pemilu legislatif dibanding Pilpres. Namun, jangan sampai selisih tingkat partisipasi pemilih di Pilpres dan Pileg menjadi celah untuk berbuat culas. Ada gap nih 5%, kurang lebih pemilih itu lebih menggunakan partisipasinya di Pilpres ketimbang di Pileg. Jangan-jangan ada anggota KPPS yang nakal yang memakai kertas suara Pileg yang tidak digunakan tadi untuk mencoblos atau digunakan untuk ditusuk buat calon atau partai tertentu, ya, supaya tadi tidak terlalu jauh gapnya antara tingkat partisipasi Pilpres dan Pileg. Selain memunculkan rendahnya kualitas wakil rakyat terpilih, pemilu serentak bisa membuat angka golput tinggi jika perhatian masyarakat hanya terfokus pada Pilpres saja. Padahal Pilpres dan Pileg sejatinya memiliki bobot kepentingan yang sama. Kedua hasil pemilu ini bisa mempengaruhi kinerja eksekutif dan legislatif selama 5 tahun ke depan.